datanya udah diantri ya, dipindahkan. Udah ada skor total juga ya? Udah Mas ya. Oke. Itu skor total pembanding maksudnya dari alat Yang ukur iya, alat ukur ya, validitas. Ya, itu hanya untuk pengujian validitas. Ya. Itu skor totalnya setelah item 40 berasal dari item-item yang reverse sudah dibalik, udah juga. Udah Mas, udah. Oke, udah kalau gitu item 1 sampai 40 hapus. Oh, Di dihapus blok Mas. ya dari Oh iya, karena angkanya. cuma pakai totalnya doang ya. 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 Klik kanan clear. Kemudian Dihapus juga ya. iya, betul, hapus. Tambahin satu variabel nomor partisipan, Gus. Nanti soalnya saya mau acak-acak. Nomor partisipan, bikin 1 sampai sekian di data view-nya. Sampai sekian, entah berapa. Pakai Excel. 1, 2, 3. Sampai berapa nih? Sampai 58 ya, Mas? Oh ya, oke. Jadi saya Pakai bikin Excel Excel aja. dulu ya? Iya. Ya, lebih gampang. Kalau melihat jumlah partisipannya yang sedikit, maka nanti konsekuensinya adalah untuk mendapatkan distribusi yang normal menjadi lebih sulit karena spreadnya kecil, cuma 58. Jadi kalau spreadnya banyak, tapi kelebihannya adalah karena jumlah itemnya banyak, 40. Ya, Mas. Ya, ya. Tahapan pertama, apa ini saya lakukan nih? Standar skor. Bukan, kita melihat dulu ini dulu penyebarannya terdistribusi normal atau tidak. Saya coba cari PowerPoint-nya dulu ya. Apa namanya? Ini kebetulan perkuliahan psikometrika kan ada juga nih ada 2018. Materi minggu ini adalah norma. Kemudian apa yang mesti dilakukan sebelum kita norma? Kalau nggak lihat di YouTube saya aja, kebetulan saya yang bikin video perkuliahannya, jadi agak modify banget dari yang agak banget gitu ya. Karena saya coba kalau lagi nyari ini ya PowerPoint-nya. Yang saya share screen sebentar, gue sorry. Iya, Mas. Ya, silakan dilihat di YouTube saya aja nanti kalau technically ada juga walaupun dengan data fiktif karena untuk keperluan perkuliahan. Jadi uji normalitas datanya dulu. Datanya terdistribusi normal apa enggak. Nanti kalau linear biasanya diharapkan distribusi datanya normal. Kenapa tadi contohnya kelompok carrier majority menggunakan yang normalized Z-score karena diasumsikan penyebaran skor di populasi itu normal. Karena mungkin sampel kita aja nggak terlalu oke, maka jadi nanti kita bisa menggunakan sebetulnya kalaupun tidak sebetulnya normal linear atau non linear ini bukan dikarenakan oleh normal atau tidaknya awalnya, karena sebetulnya kalau transformasi linear itu artinya kita melakukan apa istilahnya ya, fotokopi diperbesar atau diperkecil, tidak mengubah bentuk distribusi. Atau mungkin kalau analoginya juga kalau yang suka bepergian ke luar negeri, ya kurs mata uang dari rupiah ke dolar itu transformasi linear, yang punya dolar lebih banyak, punya rupiah lebih banyak juga. Tapi kalau yang non linear itu biasanya dasarnya dari yang ada dua skor pendekatan yang paling umum adalah dalam hal ini menggunakan persentil dan Z-score dalam norma. Basisnya dua skor yang menjadi dasar. Kalau yang menggunakan persentase, kenapa persentase itu tidak merupakan distribusi normal? Karena dengan jarak yang sama nih, satu standar deviasi jaraknya ini, tapi persentasenya berbeda, di mana yang di tengah itu lebih banyak dibanding yang di ekstrim-ekstrim. Kenapa disebut sebagai non-linear transformation? Ya, override Gus. Analyze. Saya uji normalitas dulu berarti ya, Mas? Ya. Bentar. Screen lagi. Mana tadi? Ini.
deskripsi statistik, explore, ya. Ini udah cobain kayaknya. Ya, oke. Continue. Ya, diperbesar. Oke, jadi dalam hal ini yang dilihat adalah nilai statistiknya. Nilai statistiknya 0,072. Itu didapatkan dari mana tuh? Untuk KS-nya 0,072, untuk Shapiro Wilks-nya 0,9 sekian dan seterusnya. Itu didapat dari perhitungan. Di atas tabel test of normality ada skewness sama kurtosis. Skewness-nya negatif, artinya skewness-nya negatif itu lebih banyak skor yang di atas min dibanding di bawah min. Kemudian yang kurtosis itu artinya negatif. Negatif itu berarti agak ceper, agak flat dibanding. Jadi pada dasarnya perhitungan manualnya adalah skewness itu kalaupun tidak pakai Kolmogorov-Smirnov test atau Shapiro-Wilks test, nilai statistiknya minus 0,414 yang skewness tuh dibagi dengan standar errornya 0,3. Kalau ini kan hasil kecil ya, hasilnya mungkin dekat ke 1 gitu ya, 1, sekian. Kalau yang kurtosisnya juga kurang lebih sekian lah. Jadi artinya tidak terlalu besar. Maka kalau tidak terlalu besar, cenderung distribusinya dikatakan mendekati distribusi normal. Daripada ngitung manual, lihat aja test of normality-nya. Baik pada KS test, nilai signifikansinya 0,2. Pada Shapiro-Wilks lebih tinggi lagi, 0,366. Gus, buka itu Gus, Microsoft Word. Oh iya. Kita dalam hal ini melakukan hypothesis testing, pengujian hipotesis. Dalam uji normalitas data, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis perbedaan. Analisis statistik itu ada 3 besar. Tulisin Gus, analisis statistik ada 3 besar, yaitu yang satu korelasional, yang kedua di tengah-tengah beradanya dia kausalitas. Artinya kausalitas itu bisa pengaruh tuh kayak regresi, bisa juga pengaruh itu yang eksperimen. Eksperimen itu perbandingan atau komparatif, analisis komparatif yang ketiga. Jadi korelasional sama komparatif itu kalian dulu di MPSI 1. Untuk kausalitas itu yang komparatif, kausalitas yang komparatif itu kalian di eksperimental MPSI 2. Dalam pengujian hipotesis, kita akan menguji apakah hipotesis 0 kita ditolak atau diterima. Enggak usah ditulis, apa Gus? Enggak usah. Hipotesis 0-nya apa, Gus? Enter bawah. Hipotesis 0 dalam uji normalitas data adalah 0 artinya 0. 0 itu tidak ada beda. Tidak ada beda. Jadi tidak ada perbedaan antara distribusi data dan distribusi normal. Kita mengharapkan dalam uji normalitas data, distribusi data kita tuh biasanya diharapkan orang itu mendapatkannya terdistribusi normal. Jadi pengennya H0 ditolak apa diterima, Gus? Pengennya H0-nya diterima. Pengennya diterima karena biar tidak ada beda, tidak ada beda artinya sama, tidak beda sama dengan sama. Artinya distribusi data kita sama dengan distribusi normal, jadi distribusi normal. Iya. Oke. Jadi kita lihat di output SPSS-nya lagi, Gus. Apakah hipotesis kita ditolak apa diterima berdasarkan nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05. Iya, maka lebih besar. Tidak signifikan. Tidak signifikan H0 ditolak. Diterima. Diterima ya, sorry. Jadi distribusi datanya normal. Ya, pokoknya itu prinsipnya H0
diterima atau ditolak, tuh, dilihat dari outputnya. Ya, ya. Ya, yang lain komentar atau pertanyaan silakan. Kalau diam aja berarti lancar ya. Ya, berikutnya yang akan kita lakukan adalah sebetulnya kalau terdistribusi normal, terserah mau transformasi linear atau non-linear, bebas. Tapi kalau tidak normal, distribusi datanya kayaknya normalize lebih banyak disarankan dibanding transformasi linear. Linear non-linear itu bukan karena normal tidak normal sebetulnya, tapi distribusi datanya mau disamakan apa bedakan dengan bentuk awalnya. Ya, datanya lagi, Gus. Kita pakai dua cara ya. Kalau terdistribusi normal, maka biasanya yang dilakukan kita menghitung dulu Z-score-nya. Ya, analyze, deskriptif statistik, deskriptif, masukkan variabelnya. Ya, oke, ya di kiri bawah sudah diceklis sama bagus ya. Set standardized value as variable tuh di kiri bawah. Ya, klik OK. Itu klik ya. Checklist Gus ya. Oke. Nanti ada kolom baru. Ya, klik OK. Ada kolom baru di data. Kolom Z-score asli. Gus tahu nggak Gus caranya mengetahui bahwa transformasinya linear? Tahu itu dari total score ke Z-score itu linear atau non linear? Taunya dari mana Gus? Kenapa Mas? Sorry. Total score dengan Z-score itu transformasinya linear atau non linear? Linear Mas. Taunya dari mana? Karena langsung pakai Z-score. Kalau non-linear kan harus dinormalis dulu. Kan bukannya kalau normalize pun juga nanti ada Z-score-nya. Oh iya sih. Pembuktian untuk mengetahui bahwa ini transformasi linear atau linear, kalau dikorelasikan sama dengan satu. Ya, bagus, dikorelasikan Gus. Analyze, correlate, bivariate, skor total dengan Z-score-nya. Langsung Korelasi, ya, korelasi sama dengan satu. Oh. Tidak ada bentuk perubahan karena similar distribution, hanya berubah satuannya. Satuannya tadinya raw score, sekarang satuannya Z-score atau standar deviasi. Lalu berikutnya apa? Apa Gus? Masih ingat psikometri dulu? Ini Mas, yang bikin itu loh, yang subscale gitu-gitu nggak sih? Ingat saya. Iya, diapain tuh Gus? Masih ingat nggak? Itu Mas yang milih M10 SD3 gitu-gitu Mas, saya ingat. Kenapa 10? Kenapa 3? Nah, saya lupa Mas kalau itu Mas. Oke, yaudah. Tulis dulu Gus di variable V-nya Gus. Iya. M10 SD3 atau berapapun lah terserah maksudnya. Ya, oke, biarkan. Ya, data lagi. Dalam Z-score, kan norma itu adalah acuan yang digunakan untuk menginterpretasikan skor yang diperoleh oleh individu. Kalau kita menggunakan norm reference, yang ingin kita lihat adalah posisi individu di dalam kelompoknya ada di mana. Kalau pakai raw score, orang pertama nilainya 210. Kita nggak tahu 210 itu artinya apa. Karena kita butuh informasi yang lain dapatnya berapa. Jadi 210 apakah tinggi, apa rendah. Kalau dari hanya raw score itu kita belum bisa memaknai lebih jauh. Nah, pada dasarnya Z-score itu sudah normal. Karena kita ketahui, Gus gedein dikit Gus, view font di atas kiri. View font 20 lah. Oh iya, boleh. Orang pertama nilainya 210, Z-score-nya plus 0,577. 0,577 itu positif. Kita masih tahu. Positif itu maksudnya adalah nilai dia di atas min. Orang kedua 197, Z-score-nya negatif. Kita bisa simpulkan nih, 210 positif, 197 negatif. Berarti min-nya ada di antara 197 dan 210. Coba Gus buktiin Gus. Average, nyari average, analyze.
Deskriptif statistik, frekuensis. Bentar, ini ada gini nih. Ya, digeser ya. Masukkan skor total sama z-score. Jangan di oke dulu sama z-score. Statistik boleh. Min sama standar deviasi aja. Ya. Jangan di oke dulu. Gus, jangan di oke dulu. Iya. Berapa min dari z-score, Gus? Nggak tahu, Mas. Berapa standar deviasi dari z-score, Gus? Ada Lupa, sudah ya? Mas, ya. Yang Iya. lain ada yang jawab? Ini Nol, prinsip. Mas. Apa Lupa banget. Min Apa standar yang- deviasi, min z-score tuh 0. Standar Standar deviasi deviasi. 1. Ya, 1. oke, bagus. Klik, Gus. Bener nggak? Oke nih ya. Ya. Ke atasnya, Gus. Oh iya. Tuh. Oke. Nah. 01 ya. Ya, karena satuannya dalam z-score itu standar deviasi. Jadi standar deviasi itu sendiri. Jadi yang akan dilakukan ketika sudah punya z-score adalah kita sudah bisa nih menginterpretasikan skornya berapa, minus 0,5. Berarti dia di bawah min sejauh 0,5 standar deviasi. Tapi dengan adanya nilai negatif, dengan adanya nilai desimal, biasanya orang-orang tuh suka salah baca. Sebetulnya begitu sih alasan kenapa kayaknya kita biasanya melakukan transformasi menjadi bentuk lain atau istilahnya new standard score. Z-score itu standar score ya. Karena ada standar, maksudnya standar itu yang namanya standar itu kayak ini satuan. Jadi satuannya z-score, satuannya standar deviasi, sorry, kalau z-score itu. Jadi biasanya yang dilakukan adalah dengan mengkonversi. Kenapa namanya biasanya disebutnya kalau dalam tabel normal lebih sering menggunakan istilah SS, itu bukan standar score, tapi biasanya seringnya disebut sebagai scaled score. Jadi diskalakan ulang. Sehingga alasannya sebetulnya alasan praktis sih, menghilangkan tanda negatif dan kalau bisa sih menghilangkan desimal. Ya, data lagi Gus. Kalau minnya 10, standar deviasinya 3, maka z-score yang ada dikalikan standar deviasi dan lalu hasilnya ditambahkan dengan average-nya. Transform compute variable. Itu tadi udah coba, Mas. Oke. Ya, silakan klik Tadi oke. ulang aja kali. Nggak usah. Langsung. Oke. Ya, lihat datanya lagi. Yang lain mungkin dibilang nggak usah. Aduh, apaan sih yang terjadi gitu ya. Jadi, ya oke, ini sebetulnya sama ya. Tapi itu Gus, di copy isinya Gus. Karena nanti saya coba pakai min beda dan standar deviasi yang beda Gus. Ya, kalau nggak itu min SD3-nya dihapus, klik kanan clear. Ya, standar suara diganti Gus. Diganti Ya, M10 ya? Ya, soalnya nanti saya mau ganti-ganti. SD3. Apakah menghilangkan desimal? Enggak juga. Solusinya adalah desimalnya dibuat 0. Oh iya, ininya. Ya. Apakah menghilangkan tanda negatif? Enggak tahu, belum tahu. Coba Gus. M10 SD3 klik kanan. Sort ascending. Wah, banyak tuh. Buang Gus. 4. Ya. Orang baris ke 1 sampai baris ke sekian barisnya. Ya. Oh, ini sampai dibuang ya, sampai sini Mas, ya. sampai 44. Ya. Dibuang Jadi, semua Mas. Dibuang ya, clear. Oke. Lihat ke bawah lagi Gus. Orang 59. Yang 59 tulisannya abu-abu, artinya nggak aktif. 58 hitam. Itu nomornya tuh. Jadi artinya datanya gitu. Ya, jadi rentang data barunya adalah dari
3 sampai 16 ya. Hmm. Jadi dengan demikian, ini norma barunya. Apa yang dilakukan? Buatkan tabel norma, Gus. Buka Excel baru, Gus. Oke, Mas. Biasakan kalau bikin tabel norma, yang paling pinggir kiri adalah SS-nya, scale score. Biasa disingkat SS, tapi terserah lah. Iya, SSM10 ya. Pakai nggak usah, Mas. Biasanya juga di atasnya, jadi ada informasi min-nya berapa, walaupun mungkin buat pengguna yang lebih berpengalaman, udah kebayang dari gambarnya, tengah-tengahnya berapa gitu. Kayak gini ya. Ya, kolom keduanya raw score-nya. Ya, sebetulnya kalau distribusinya distribusi normal beneran, kalau partisipannya banyak, maka sebetulnya nilai kolom pertama itu dari 20 sampai ke 0 ke bawah. Tapi tadi bagus dapatnya datanya karena tidak terlalu menyebar dari 16 sampai 3 ya. Ya, 3, biasa ya. yang paling atas adalah yang nilai tinggi, ya di sel A2, Gus. Mau di copy, Excel. Mas? Enggak, di Excel. Huh? Sel A2. A2. A2, oke. 16. Ketik 16. A3, 15. A4, 14, terusin sampai ke 3. Oh, nggak di copy aja, Mas, dari itu. Coba aja kan bisa. Nggak tahu deh. Coba lihat datanya. Banyak, memang semuanya di copy. Oh, jadi di manual aja, Mas, nulisnya, Mas. Oh. Ini deh, apa namanya? Yang A3 16, yang A2 kosongin dulu, guys. Aduh, kosongin. Ya, 16, 15. Ini norma agak lama ya, mungkin nggak selesai ya. Saya mencoba untuk selambat mungkin sebetulnya. Jadi kalau misalkan apa? Berapa ya, Gus? 16, 15 di blok. Kenapa, Mas? Ya. Blok aja dua itu, dua sel. Blok 2 sel. 2 sel. Maksudnya gimana, Mas? Aduh, saya gak terlalu ngerti. A3 sama A4 di blok aja. Hah? Iya, tarik tuh kanan bawahnya itu. Ya, drag ke bawah. Sampai Kamu butuhin berapa? Sampai 3. Oh, ini contoh dikit aja, Mas, maksudnya ya? Semuanya, sedikit tabelnya. Coba. Ngapain dihapus? Timpa aja tadi, ya terus ya. Terus sampai 3. Oh, ya. Maaf, Mas. Ya, sekarang kita pindahkan. Kalau 16 itu biar enak kelihatannya di center, Gus. Bikinnya center. Kolom A sama kolom B bikinnya center. Kolom A sama kolom B center. Ya, silakan pindahkan dari SPSS. SPSS dibikin sort aja. Descending. M3 10-nya. Descending. Sort descending. Ya, boleh itu juga. Di drag, Gus, biar gampang, Gus. Di drag. Klik total score, cut off score aktif, di drag, klik lagi, drag ke kanan. Lagi, deketin ke M310. Ya. Kalau bisa sih di kanan sih, karena kan urutannya tadi scale score dulu. Ya, silakan. Kalau 228 16. Pindahin satu-satu. Bukannya bisa di copy gitu ya, Mas? Coba aja kamu copy deh, silakan copy di pasti dulu. Oh ya, tapi kan ininya, ya nggak jadi, Mas. Oh, jangan ke bawah. Ya oke. 14 enggak cuma 222, Gus. Iya, ada satu lagi. Berarti saya bikin lagi, Mas? Enggak usah. 220 sampai 222. Oh,
Ayo, maaf. 14. 14, 22, 220 sampai 222. Sementara apa yang ada dulu di dalam tabel normanya? Ya, 13, 214. Apa yang ada di dalam datanya? 219. 11, 205, 8. Sembilan. Oh, 179 sampai. Udah, Mas. Oke, Gus, di Excel-nya, Gus. Ya. Buka Excel-nya. Oke, digedein dikit view di Zoom. View-nya perbesar 150%. Ya, mungkin di kolom D, Gus. Berapa jumlah itemnya, Gus? Jumlah itemnya 40. Ya, tuliskan jumlah item di sel lain, tuliskan 40. Di D2, 40. D2. Skalanya, Gus. Skala item. Di kolom E. Kolom E. Skala itemnya berapa? Poin? 1 sampai? Sampai. Oh, 1 sampai 6, 1 sampai 6, 1 sampai 6. Ya, ketik 6. 6 ya. Ya. Oke, skor minimum, Gus, di kolom F. Skor Skor minimum. minimum yang mungkin dari alat ukur berapa? 1 kayaknya, Mas. Ya, enggak, skor totalnya. Jadi berapa? Oh, dari skor total. 40. 40. Kalau jawab 1 semuanya ya. Mm-mm. Ya, kolom G, skor maksimum. Skor maksimum yang mungkin, istilahnya all possible score kita mau lihat. Berarti ya, nggak mungkin semua. Enggak, yang mungkin all possible. 240. 240. Oh, boleh Mas kayak gitu. Bukan all possible, yang mungkin kan bisa aja orang dapat skor 240. Oh, Tabel iya. norma, ini catat Gus, ini krusial. Tabel norma harus memuat semua kemungkinan skor yang ada. Oke. Jadi kalau saya tanyakan sekarang Gus, skor 229 di mana Gus? Kalau orang dapat skor raw skor 229, berapa scale skornya? 229. Iya. Di sini Mas. Oh iya, lihat lewat ya. Lewat apa enggak? Lewat Mas. Tahu dari mana kalau dia lewat? Nggak masuk ke dalam ini. 228. Kalau 240 berapa? Oh iya Ya, benar. oke. Kita abaikan ekstrimnya dulu ya. Kita pakai yang
ada dulu, kita tidak beyond the data. Sekarang Gus, bikin di kolom D, berapa, D3, D4 lah, D4, sel D4, min raw score, min RS deh. Ya, di E4, SDRS. Di F4, RS. Di G4, Z-score. Biar enak kelihatannya dibikin center semuanya, Gus. Di blok tuh, enggak bikin semuanya. Semuanya, kolom D, kolom E, kolom E, kolom F. Semuanya ke bawah. Nanti masih banyak ke bawahnya, Gus. Ya, di D5. Isi, Gus. Angkanya berapa, Gus? Cari angkanya. Ini Mas. Ya, ketik di sel tadi, di D5. Sama. Terus nulis Z-score, Z-nya kecil ya. Oke Mas. Apa rumus Z-score? Ketikkan di kolom G. G5. Sel G5. Sama dengan? Jadi skornya 1 nih Mas. Enggak, bikin rumusnya, bukan itu. Oh. Sama dengan? Ketik sama dengan? F4. F5, maaf. Di F5 dikurang delta 5. Delta 5. D5. Oh, D5. Oh, D5. Ya, pakai klik-klik aja lah kalau enggak. Kurung tutup harus ada. Sebelum F5 kurung buka. Terus diapain, Gus? Udah belum? Belum Mas. Ya, diapain lagi? Ah, salah. Diapain lagi? Saya nggak tahu Mas. Ini sekarang jadi materi semester 1 tuh, Matkonsat deskriptif. Yuk, temannya. Z-score rumusnya adalah? Dibagi standar deviasi. Ya, silakan bantu itu rumusnya. Raw score dikurang min raw score dibagi standar deviasi, ya udah. Ya, gitu kan. Ya. Yang di sel D ini, Gus, sel F5 kasih warna kuning. Shading kuning. Apalah gitu, orang yang mau biar beda aja. Ya, ketik angka 227, Gus. Nah, Z-score kan 1 plus 1, tapi kan kita perlu dikali lagi. Oke, sekarang di delta 7, Gus. Sel D7. Min dari SS. Min SS. Ketik min SS, bawahnya 10. SDSS 3. SS, kolom itu F7, SS. Ya. Di F8. Apa rumusnya, Gus? Yang tadi Ya, kalau nggak bisa temannya tanyain. yang dari itu, saya lupa lagi. Pakai Z-score ya, Gus. Pakai rumus, jangan pakai di ini. Kita rumusnya yang dibikin. Nanti kalau angkanya berubah-ubah itu. Ayo, temannya bantuin. Ayo. Z-score. Z-score sel apa, Gus?
sama dengan Nih. dulu. Sama dengan. Ya. Terus. Ya ini Tadi karena konsepnya nggak mau nih. Yo yang udah bikin sama norma. kayak yang udah bikin norma. Tadi pada nggak mau. Sekarang saya coba bantuin. Kali 3 Gus. Oke. Tambah 10. Kali 3. Pakainya sel nanti kalau berubah. Memang dikalinya 3 betul. Jangan kali 3, tapi kali selnya, nama selnya apa? Misalnya. Kurung buka kurung tutup jangan lupa Gus. Ya. Berikutnya. Bentar. Terus Ditambah min-nya Gus. oke. Min Kalau SS. kalau ditambah ini apa rumusnya? Itu rumusnya. Tambah dulu sih. Simbol tambah aja. Oh, tinggal tambah aja. Enter. Ada yang salah Gus? Apa tuh? Coba lihat rumusnya. Itu seharusnya E8 bukan F8. Oh iya benar. Ulang dulu deh. Maaf. Aduh, gue pencet save mulu. Maaf. Di sini buat error mulu, Mas. Grogi. Wah, pakai kelas Excel sekarang. Maaf. Ya, oke, dikurang atau dikali ditambah ya, bintang ya untuk pengali ya. Klik kurung tutup. Kurung tutup. Jangan pakai spasi ya. Tambah. Jadi untuk menghitung scale score, nilai z-score dari itu individual score ya kalau z-score itu ya. Nilai z-score yang didapatkan dikali dengan standar deviasi yang baru ditambahkan dengan min yang baru. Ya, tapi ini kita pakai rumus nih. Ya, klik Gus. Ketik D8 Gus. Kenapa, Mas? D8 udah ya, enter. Saya pakai dua ini nih, saya pakai dua laptop. Yang satu koneksinya jelek. Ini udah 8 kenapa, Mas? Ya, udah itu. Ya, jadi 15 ya. Ya, di F8 Gus. Desimalnya dibuat 0 Gus. Jangan dihapus tapi mainin pakai itu, pakai gimana caranya? Ada yang tahu? Ini, Mas. Ya, terusin sampai 0, nggak ada desimalnya. Oke. Ya, oke. Jadi silakan masukkan 227 itu ke scale score 16. Scale score kasih warna lainnya Gus, biar tahu Gus. Shadingnya warna lain. Ya, nilai skornya aja. Ya, atau dua-duanya juga boleh lah bebas. Ya, silakan berarti scale score yang 15 itu 226 sampai 227. Di tabel normanya di kolom B. Yuk, saya diamin dulu biar bagus, coba cari AHA sendiri. Ya, kenapa Mas tadi, Mas? Ya, skor 227 masukkan ke dalam tabel norma. Sini berarti Mas di atas, Mas. Di bawah, sorry, maaf. Di sini berarti. Nggak tahu, silakan coba beresin sendiri. Yuk, temannya bantuin. Ayo. Ayo, udah ngerjain. Gus, itu dibikin di 15, Gus. Apanya tuh? Jadi 226 sampai 227 gitu. Kan sama-sama 15. Ya. Ya. Ya Gus, cari antara 228 sampai 172 letaknya ada di mana Gus? 228 sampai 172. Ya, kan 225 nggak ada ya.
224 nggak ada. Silakan tuh yang di warna kuning, Gus. Ketik angkanya, Gus. 225. Yang kuning aja, yang kuning. Coba Alvin jangan kasih tahu nih. Gus, angka di 227 ganti Iya. sama 225. Oke. Oh, angka di sini maksudnya. Oh, yang Di kuning. sini. Sorry. Lanjut. Apaan, Gus? Lalu lanjut doang gitu. Terus apa? Ayo, komunikasinya jangan di lain, di sini aja. Oh, iya. Maaf, Mas. Ya, temannya tuh nggak pada ngomong. Gus, lihat yang warna kuning sama warna biru, Gus. Silakan coba, saya pengen AHA sendiri. AHA experience. Ya, kelamaan AHA-nya. Temannya coba. Saya pakai lah. Saya tungguin sampai ada AHA. Kita sampai setengah 12 ya. Nggak beres ya tinggalin. Makanya AHA-nya cepetin. Ini saya nggak tahu kalian tuh nggak berani ngomong atau karena takut salah atau takut apa nih? Yang lain. Mas. Pada mute gitu ya. Yang pada nyalain mic juga nggak ngomong. Gus, perhatiin warna kuning sama warna biru. Yang backgroundnya warna kuning, warna biru. Iya, Mas. Iya. Jadi deh biar beda sekarang nih. 200 berapa nih? Mas, jadinya dicari satu-satu gitu. Ya, kita boleh melakukan yang in the range of the data. Dari 170 sampai 228. Tapi yang di atas 228, yang di bawah 170, itu kita belum estimate nih. Sementara kerjain dulu yang ada dulu. Oh, Gus, masih belum nangkep? Kuning sama biru? Belum, Mas. Iya deh, 213 Gus. Ada nggak skor 213 di datanya? 213 nggak ada, Mas. Oke, di kuning ganti 213. Perhatiin yang warna biru, Gus. Ketik di kuning 213. Yang warna biru perhatiin. Enter. Oh. Ya, silakan Gus. Sudah mulai AHA belum? Berarti cari ya terus dong, Mas ya. Iya, makanya yang Satu-satu. sebelah. Iya. Gimana, Gus? 213 ada di mana? 213. Ini ada di antara sini-sini, Mas. Lihat yang warna biru. Oh ya, di 12. Sorry. Oh iya, Mas, iya. Iya, 225 tadi. Iya, ngerti. Jadi Ya, ini kayak saya- posisinya gitu, Mas ya. Ya, 10 menit sendiri kali ini. Ya, Mas, ngerti, Mas. Kalau ngerti, ini kan datanya data fiktif. Mau dikerjain lagi nggak sampai habis? Atau gimana? Atau udah Nah. cukup? Udah cukup sih sebenarnya. Oke, sekarang bagaimana dengan skor 229? Nah, di sini masuk ke 16, Mas. Ya kan nggak ada di datanya. Coba sekarang. Gus, mungkin nggak orang dapat skor 50? Mungkin aja, Mas. Ya, silakan coba kuning ganti 50. Angkanya minus berapa tuh coba? Minus 23. Oh, diterusin sampai minus 23. Enggak, Mas. Kolom A-nya. Jadi gimana caranya solusi untuk ujung-ujung nilai yang tidak ada di dalam data tapi mungkin di dalam alat ukur, yang di atas nilai maksimum dan di bawah nilai minimum. Solusinya adalah gimana?
Mau ditulisin Lagi tuh mikir. kolom A-nya sampai minus 23 atau minus 25 mungkin kalau skornya 40. Ayo, yang lain. Ini konseptual nih. Karena katanya tadi gunanya untuk menghilangkan nilai negatif. Ditambahin, Mas. Tambahinnya gimana caranya? Tambahinnya berapa banyak? Ditambahinnya sama angka minus terbesar kali ya, Mas? Oh, minus terbesar gimana? Coba terapkan. Coba 40 gitu nggak sih, Mas? Skor minimum jadinya. Iya, 40 berapa? Iya, RS-nya ganti 40, Bos. Terus nanti dilihat Pas yang bawah. SS. 26 berarti nanti Plus 26. ditambahin 26. Heeh, gitu. Ah, ditambahin 26. Ya, terusin coba. Saya pengen lihat. Kalau atasnya berarti 240. Ayo, jangan tabrak lari. 240 18. Kemudian kalau 40 minus 26. Jadi 26. maksudnya ditambahkan tuh dibikin lagi terusannya gitu. Nggak tahu juga bisa, Mas. Yuk, jangan tabrak lari. Tadi dibilang yang tambahin gimana, Harum? Jadinya biar nilai yang paling bawah 0 gitu nggak sih, Mas? Jadi kolom A tuh Gus, katanya biar jadi 0 tuh Gus. Coba terusin Harum. Harum jangan tabrak lari, terusin. Yuk, kolom A-nya. Gus, habis 4, 3, 2, 1, 0 itu Gus sekaligus. Itu kan bukan? Itu Rum, maksudnya. Gitu terus, Harum, bukan terusin lagi minus 1, minus 2, minus 3, itu bukan kayak gitu. Gimana sih? Oke, ini agak susah cari referensinya karena apa namanya ada banyak perbedaan pendapat, tapi yang pasti jangan sampai ada angka minus. Pengennya sih, lagi pula ini kan nggak simetris nanti ujung-ujungnya. Katanya minnya 10, tapi min nggak akan di tengah-tengah karena ujung atasnya 18, ujung bawahnya minus 26. Mas, berarti mencari min nama SD-nya harus yang lebih besar ya, Mas? Min SD-nya lebih besar. Bisa iya, bisa enggak. Coba data SPSS, Gus. Datanya, Gus. Ya. Ya, pakai yang lebih gede, Mas. Coba, Gus. Bikin min 10 SD 5, Gus. Insert variable, insert, ya. Enggak, mau ngapain, Gus? Maaf. Keterangan. Mau ngapain? Ya oke, M10 min M10 SD5. Jangan lupa tuh ganti target variable-nya. Makanya tadi ganti dulu, jangan dulu, Gus. Cancel. Kenapa, Mas? Cancel. Ya, bikin lagi variable baru. Di variable view. M10 SD5. SD 5. SD-nya berapa, Mas? 5. 5 dulu ya. Ya bikin lagi yang baru. M20 SD3. M20 SD3. M20 SD5. M20 SD10. Ya, lihat data view-nya lagi, Gus. Yang min 10 SD3, Gus. Min 10 SD3 variable view-nya dibuat desimalnya 2, Gus, biar kita lebih akurat. Desimalnya enggak yang M10 SD3. Oh, dibikin desimalnya berapa? 2. 2. Oke. Ya, data view.
Oke, bagus. Iya, Mas. M10 SD 5 orang pertama Bikin. nilainya berapa, Gus? Mau dibikin kan, Mas? Skor aslinya klik kanan sort ascending, Gus. Skor Sini. asli. Skor skor asli. aslinya. Ya, sort ascending. Ascending, Gus. Udah, Mas. Itu descending. Ya, oke. Udah ya. Ini ascending ya. Ya udah, oke. Ya udah. Orang pertama di M10 SD5, Gus. Diklik di sel kosong, Gus. Sel pertamanya, Gus. Ya, klik di situ. Nilainya berapa, Gus? Saya nanya nilainya bukan nilai persisnya, tapi nilai relatifnya. Berapa, Gus? Yang lain juga. Ini pertanyaan konseptual nih. Saya pengen insight dari kalian sendiri. Yuk. Mas. Yuk, Gus, siapapun. hitung Ya, pakai transform aja, Gus. Enggak. Saya tanya Oh, dulu enggak. berapa nilainya. Kalau ngitung gampang. Pengennya juga gitu. Iya, berapa? Saya nggak butuh angka precise-nya. Saya hanya butuh estimate-nya. Tapi estimate-nya beralasan. Gus, udah tahu? Iya. Apa Mas. berapa, Gus? Saya nggak butuh angka asli. Mas, Berapa? Mas, Ya. kayaknya Ya. angkanya bakal lebih kecil daripada M10 SD3 deh. Karena gini, Bukan, salah. SD itu kan membagi ya. Salah. Niatnya betul, tapi keterangan salah. Oh, Nilainya ya akan udah. lebih kecil dari 2,94. Iya, ada. Bukan min S10 SD3. Karena belum Iya, tentu maksudnya jawaban yang- benar. Iya. Coba, Gus. Ulangi lagi jawaban Alvinsa, Gus. Klik kanan, Gus, di skor asli sekarang. Iya, Mas. Skor total asli, klik kanan. Sortnya descending. Ya, Alvinsa, apakah jawabannya sama untuk baris pertama? Klik lagi, Gus. Akan lebih kecil. Berarti kalau gitu skornya bakal lebih kecil dari 15,69 dong. Salah, lebih besar. Oh, lebih besar ya? Coba, Gus, running, Gus. Transform, compute variable, target variable, jangan lupa diganti itu, target variable. Iya. Target variable diketik manual. M10 SD5. S3-nya diganti. 5. Digeser dulu, Gus, di drag, Gus. Jangan di oke dulu. Di drag, geser ke kanan. Si window kecil ini di drag ke kanan. Di baris paling atas ya. Oke, geser lagi. Geser lagi ke bawahin. Ya, Alvinsa. Orang pertama ini nilainya berapa di M yang warna coklat itu, yang shading coklat? Lebih besar atau lebih kecil dari 15,69? Karena tadi jawabannya lebih besar, berarti lebih besar, Mas. Besar. Enggak, soalnya saya itu tadi kepikirannya kan itu dibaginya yang 1 sama 5, yang satu lagi sama 3. Oh, berarti kalau Salah. gitu Salah. Oke, salah. dulu pembuktian. Ya udah deh. Oke, Gus, klik. Ya, akan lebih besar. Oke lagi. Datanya, Gus. Sekarang sortnya ascending, Gus. Di sini, Mas. Yang mana aja boleh. Tiga-tiganya sama aja. Ini akan lebih kecil. Apa, Alvinsa, kesimpulannya? Apa ya? Tentang Alvinsa datanya pernah juga. main karet? Alvinsa pernah main megang karet? Tentang Narik karet pernah? Pernah, Mas. Kalau ditariknya makin kuat, karetnya makin panjang ya. Makin panjang. Ya, kalau kamu powernya pakai 3,
range-nya kecil. Tapi kalau powernya 5 makin lebar tuh. Jadi kalau kita mau melebarkan skalanya, standar deviasinya digedein. Bukan makin besar makin kecil, tapi makin melar. Oke, tanpa menghitung. Orang pertama Gus atau Alvinsa, M20 SD3. Klik di situ, berapa nilainya? Sekarang saya minta angka aslinya berapa? Angka nilainya berapa? Orang pertama itu yang di shading coklat. Nilainya berapa? Sekarang nilai eksak yang saya minta. 12,94 Mas. Ya oke, betul. Kenapa? Karena min-nya sama-sama bergeser 10 poin, tapi standar deviasi tetap 3 sama seperti yang pertama. Jadi kalau kita mau geserlah. Kalau kita mau menggeser, membesarkan atau mengecilkan tanpa mengubah bentuk distribusinya, standar deviasinya tetap, min-nya yang berubah. Ya, coba running Gus. Transform, compute variable. Target variable jangan lupa diganti M20 Gus. SD-nya 3. M20 SD3. Ya. Dikali 10, dikali 3 tuh. 5-nya. Ya, klik OK. 12,94. Lihat lagi datanya. Oke, jadi kalau mau menghilangkan nilai desimal, gampang. Geser aja min-nya. Kalau perbesar standar deviasinya, seperti tadi usulan Gerald, itu malah makin melar dia. Min 20 SD5. Berapa Gus orang pertama Gus? 9,7. Ya, 9,76. Min 20 SD10, ngitungnya ribet lagi gitu ya. Karena minnya baru, standar deviasinya baru, yang jelas lebih lebar dari minimal. Oke, nah pertanyaannya sebetulnya gitu gimana nih untuk balik lagi ke tabel norma Gus? Kita pakai yang mana dengan alasan apa? Jadi itu yang mau. Jadi kalau misalkan dalam hal ini normalnya sendiri masih masih melar-melar, itu karena di sini boleh dibilang Gus simpelnya Gus, min dari skornya 202. Sementara tengah-tengahnya coba antara 40 sama 240, tengah-tengahnya berapa Gus? Kenapa Mas, sorry? Antara 40, skor 40 sampai skor 240, di atas lagi Gus, naik lagi Gus. Yang kolom F sama G. Kolom H-nya, tengah-tengahnya berapa Gus? Istilahnya hypothetical min-nya berapa Gus? Antara 40 sama 240, tengah-tengahnya berapa Gus? 100 berapa tuh? 40 setengah. Iya, 140 sekarang. 140 setengah. Sementara rata-ratanya 202 Gus dari ini. Boleh dikatakan apakah dalam hal ini, apakah partisipan gurunya bagus ini, career adaptability-nya tinggi, pada dasarnya kelompoknya tidak mewakili populasinya, atau gimana nih? Atau kalau ini terkait dengan masalah kesulitan atom, kesukaran item alat ukur bagus terlalu mudah gitu, jadi skornya banyak yang tinggi-tinggi. Oke ya, umumnya tambahkan satu kelas di atas dan tambahkan satu kelas di bawah. Bikin Gus di kolom A2 Gus, sel A2. 17. 229 sampai 240. Sel A 17. Hapus. 40 sampai 179. 2. Ketik 2 dulu. Tambahkan satu kelas di ujung bawah, di ujung atas. Itu lebih reasonable. 169. Harus memuat semua kemungkinan skor yang ada. Silakan kalau mau
apa namanya, coba cari apakah terus dipanjangkan, apakah diteruskan sampai ke ujung 0, jadi misalkan 2, 1, 0, berhenti gitu. Tapi aneh kalau misalkan Iya. seperti itu kejadiannya. Kalau misalkan kenapa yang bawah sampai 0, tapi yang atas nggak diterusin sampai ke 20? Mas, saya mau nanya Mas. Jadi itu kan untuk ngitung standar skor, scale skor yang di sebelah kiri itu kan kita pakai perhitungan Z-score ya. Tapi kenapa pas yang ujung atas ujung bawah itu tinggal ditambahin doang? Karena nggak ada di dalam data. Kita kalau dalam prinsip korelasi, Gus punya e-book itu Gus, Gravatar Walnau. Nggak ada Mas, adanya buku paket. Ya, jadi dalam hal ini kita idealnya tidak boleh mengestimasi beyond the data. Jadi karena misalkan dalam hal ini skornya mungkin, tapi kalau kita lakukan estimasi dengan cara kan sebetulnya dia nggak ada di dalam data, bagaimana bisa dia dicarikan Z-score-nya, apalagi kita dikalikan dengan Z-score standar revisi baru lalu ditambahkan dengan min yang baru. Nah ini memang banyak perbedaan pendapatnya nih soal norma nih. Tapi yang saya lebih yakin adalah model tambahkan satu di atas dan di bawah distribusi yang ada. Kalau diteruskan, ngapain kita ngambil data atau diterusin juga? Jadi tujuannya tujuan kita membuat norma itu gambarnya biar simetris, tengah-tengahnya 10. Kalau ini kan ujung atasnya berarti nanti 18 kan tadi kalau dihitung kalau 240. Kalau ke bawah lagi minus 26. Di mana letak 10-nya nggak sebagai tengah-tengah nilai? Ya, itu ada banyak pendapat itu ya. Solusinya apa kalau gini? Solusinya transformasinya non-linear. Jadiin pakai contohnya dasar persentase. Ya namanya Stein. Stein itu lebih ditolerir dibanding dengan yang begini modelnya. Makanya kalau soalnya terlalu mudah atau terlalu sukar, konsekuensinya begini nih, bikin berantem pendapat soal diterusin sampai habis tuh dengan estimate kayak tadi tuh yang kuning dijadiin 40 sampai ke 40 dicari-cari. Ya, ini saya istilahnya gantungin dulu nggak sampai selesai. Silakan kalian coba brainstorming di dalam kelompok. Gus, cara yang kedua pakai katakanlah Stein, bikin sheet baru Gus. Di Excel Mas. Ya. Sheet baru aja, lebih gampang. Stein itu standar 9. Sama kolom B1, sel B1, RS, raw score. Steinannya bikin 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nolnya enggak ya Mas? Enggak. Coba cari buku psikometri Gus, buka bukunya kawan Gus. Buka kawan ya? Kita sampai setengah 12 ya. Ini saya nggak tahu kalian ngikutin apa enggak, karena nggak ada yang konfirmasi. Chapter 4 Gus. Test of testing, chapter 4 kiri tuh. Ya, 4 Gus. Oke. Cari norma Gus di bawah lagi. Agak jauh. Kalau nggak sampai ketemu ininya kurva normal ada Stein-nya. Oh nggak ada sih? Nggak ada ya?
Norm Gus, masa sih? Kalau coba Stanine, Stanine, kenapa nggak ada bukumu Gus? Stanine. Coba gambar lagi. Nah itu dia ada tuh. Itu chapter berapa Gus? Chapter. Oh beda ya, ya udahlah. Ini lah, Iya, kayak ya gedein, gambarnya gedein sini ya. Sisi kiri, sisi kanan buang. Gedein sini ya, biar kelihatan. Stanine, ada 9 kelas interval berdasarkan ini ngapain Gus? Gak usah ya. Harus saya kira biar bisa lebih gede. Enggak juga. Ya, menggunakan dalam hal ini 9 kelompok berdasarkan persentase luas areanya. Kalau dilihat garis vertikal yang hitam itu ekivalen skor. Jadi lebarnya itu sama tuh, tapi areanya atau persentasenya beda-beda 20, 17, 12, 7, 4. Kemudian dilihat ujung atas, ujung bawah itu namanya asimptotik. Kurva warna merah itu nggak pernah ketemu garis hitam sebetulnya. Istilah matematikanya asimptotik. Jadi ini menyelesaikan masalah tadi. Ujung atas sampai berapa? Karena di satu kelas kan dia. Ujung bawah pun sama, di satu kelas kan. Jadi solusinya begitu. Kalau memang kita mau mendebat, ini mau sampai berapa gitu. Gus. Coba Gus, ini edit Gus. Di file edit tuh di kiri atas tuh. Take snapshot. Ya di areanya di blok Gus, dari mulai figur dari bawah aja, kiri bawah. Ya, di drag. Ya, semuanya. Gambarnya aja kan, Mas? Lepas ya, gambar ya, lepas. Ya, paste di Word Gus. Paste, Ctrl V. Ya, oke. Ini biar nggak bolak-balik, di sini aja Gus, bikinnya enter Gus, bikin tabel Gus, 10 kali 2 Gus. Insert tabel 10 kali 2. Tadi yang Excel nggak jadi ya. 10 kali 2. 10-nya ke bawah Gus. 2 kali 10 guys, saya salah ngomong atau ya. Kolom pertama Stanine, kolom kedua router. Ya Gus, kita waktu nih Gus. Cepetan nih Gus. Soalnya waktunya cuma 12 menit lagi. Ini 9,1 ya, Mas. Ya, terusin. Ya, bikin Gus. Ya, masih di sini. Kalau saya bilang pindah, baru pindah. Ya, Stanine pertama Gus. Dari 0 sampai 4 itu ya. Sementara kita bikin baris bantu dulu aja. Stanine pertama mana Gus? Maksudnya Mas? Stanine pertama mana barisnya? Kamu itu Stanine 9 itu. Stanine pertama mana? Itu Stanine 9, itu kursornya di kursi Stanine 9. Ini, Ya. sorry. Itu 4 ke bawah. Ketik 4. Lebih kecil dari 4. Stanine kedua. Ini kecil yang kedua. Lebih kecil 4 sampai 7. Salah. Ayo. 4 sampai 6 ya Mas? Salah. 4 sampai 11 Mas. 4 sampai 11. Oh iya. Dari mana Gus? Nah, itu dari mana tuh? 7 ditambah 4 kan proporsi. Oh iya. Ya, terusin Gus sampai ke 96. Gimana tadi 11 dari mana, Pin?
4% ditambah 7%. Ditambahin aja Gus persenannya itu. Kan itu 4%, 7%. Terus yang itu 11% tambah 12 jadi lanjutannya. Ya. Ini yang lagi diketik baris bantu ya. Terusin gue sampai cepetan. Ini kalau nggak keburu, saya janjian jam Langsung 1. sebutin aja. 11 sampai 23 Gus. Langsung sebutinnya. 11 sampai 23. Nih teman-temannya pada mau enaknya doang nih, ayo. Ayo cepat. Terus. 24 sampai 40. Nah, gitu dong. 40 tambah 20. 41 sampai 60. Terus 61 sampai 77. 78 sampai 90. 91 sampai berapa? 91. sampai 98 97. Sisanya Gus tambahin 4. Ya, Lala Gus. Ya, yang dari paling bawah Gus. Gus, dari paling bawah. Iya. Stainan 1, dari stainan 1. 4 aja. 4 aja. Ya, kedua 11. Yang kedua 11. 23. 40. 60. Terusin. 89. Bukan 90. 96. Ini baris bantu aja yang dikerjain ya, bukan hasilnya, karena ini bukan raw score. Ya, itu 100. Jadi dalam hal ini kita akan membuat nih, itu disebut sebagai persentilnya Gus, yang raw score tuh. Dari SPSS Gus. Saya ngejar waktu nih ya, sementara saya jadi cepetin aja nih. Analyze, deskriptif statistik, frekuensis, masukin skor total, reset dulu aja, reset. Ya, skor total, statistik, kanan atas, persentil. Ketikin tadi Gus, 4, 11, seterusnya. Oh. Satu-satu gitu sampai 100, Mas. Enggak, sampai 96 aja. Oh. Dua, 3, 40, 60. 7, 8, 9. Ya, continue, oke. Outputnya copy yang bukan yang itu, yang atas ya, yang kecil ya, klik kanan copy objek, copy spesial, copy as image aja ya, paste di Word tadi. Oh ya, pin. Beres. Kok nggak copy? Nggak copy, Mas. Ya, pindahin satu. Ya, kalau persentil 4 berapa Gus? Stainan pertama dari output tadi, angkanya dibuletin ya, 173. Apa 172 aja Mas dibuletin? Dibuletin ke atas. Kalau 0,8 ya dibuletinnya ke atas. Oke. 0,8. Ini dibikin di sebelahnya atau gimana, Mas? Iya, enggak, di raw score diganti, di replace. Itu cuma tadi buat sekali saya bilang baris bantu. 172, 173. Salah. Salah, Mas. Salah. Coba cari jawaban lain.
Lihat gambarnya, Gus. Iya, Mas. Gambar ini gambar kurvanya. Oh, oke. Kurvanya kan ke kiri terus, Gus, sampai ujung. Sampai ujung habis. Kurang. Salah, Apa Bro? salah Harum. Oh, 40 sampai 173. Oke. Gus, 40 sampai 173. Di mana, Mas? Stainan pertama. 40 Oh, sampai iya. 173. Hmm. Jangan bilang kurang dari. Nanti kalau kurang dari minus pun masuk dong. Hmm. Tabel normal memuat semua kemungkinan skor, bukan skor yang tidak mungkin. Ya, cari batasan lagi. Tambahin 174 sampai. Jadi persentil itu titik atasnya, Gus. Persentil itu titik atasnya. Gini, Mas. Iya, terusin. 182. Oke ya, bisa ya? Silakan dicobakan, tergantung dari bentuk distribusinya. Hari Kamis kita ketemu lagi. Oke.